Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu komentar di akunnya Jantung Pisang, salah satu wanita Indonesia yang selalu membuat video-video menjatuhkan negara Republik Indonesia, dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia. Jadi kalau kakak menegur Kak Jantung Pisang, nggak usah bawa-bawa orang Malaysia. Ini Made Indonesia telah diusir, jadi tinggal Made Filipina sajalah. Dan kenapa saya masih kekalkan Made Filipina tu? Satu, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerjain sebuah video ada seorang TKI nggak tahu kalau gerak-geriknya kayak TKI Singapura ya geng ya. Singapura kayak gitulah kalau kita bahasakan ya geng ya. Untuk para pria Malaysia, simak video saya karena dia membuat video hal seperti ini tentang konten-konten dari Kak Jantung Pisang yang mengkritik negaranya sendiri. Dan ada juga mengkritik tentang TKI maupun TKW yang berbuat salah di negara Malaysia. Terus dibuatkanlah video oleh TKI ini. Mungkin TKI ini tidak sepemikiran apapun salah paham dengan konten-konten dari Kak Jantung Pisang ya geng ya. Kita sebagai konten kreator, maupun kita berbuat baik, maupun kita berbuat apapun, kalau ada orang suka dan ada juga orang yang tidak suka, ya geng. Itu adalah resikonya, ya geng, ya. Tapi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu komentar di akunnya Jantung Pisang, salah satu wanita Indonesia yang selalu membuat video-video menjatuhkan negara Republik Indonesia, dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia. Kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar di situ yang mau kawin dengan dia? Kawinlah dengan Jantung Pisang tuh, biar dia lebih ada power dan dapat IC. Jangan cuma komentar bla 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 bla. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi nama negara saya. Walaupun kepemerintahan negara saya kurang bagus, tetapi kita tidak patut untuk menjatuhkan negara sendiri di negara orang lain. Ya, silakan cek Jantung akun Pisang. Bagaimana menurut Anda sebagai warga negara Indonesia? Kritik boleh aja, tapi kritik dalam yang hal wajar ya. Saya juga sering mengkritik pemerintah dan dilihat poinnya apa. Tapi kalau dari semua isi videonya itu kayak menggiring opini banget, mengajak penduduk tempatan Malaysia untuk berpikir negatif tentang negara Indonesia dan warga. Karena yang dia kritik itu bukan negaranya aja, bukan pejabatnya aja. TKW dia kritik ya. Netizen yang statusnya orang Indonesia dia bilang begini begitu, begini begitu. Coba perhatiin akun dia. Semua isi kontenan dia ujaran kebencian terhadap negara Indonesia dan penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia. I don't know. Ya, please, kalau ada dendam pribadi dengan negara atau orang Indonesia, ya jangan mention seluruh rakyat Indonesia. Ya, di video saya sebelumnya saya tidak mention semua pria Malaysia, tapi saya mention pria yang komentar di kolom komentar dia, yang mensupport dan memprovokatori dia. Pertanyaan saya untuk si Jantung Pisang ini, dalam 1 tahun berapa pajak yang dia keluarkan, yang dia rogoh kocek dia untuk membayar pajak ke Indonesia? Berapa
juta. Nggak usah gedenya 10 juta, 5 juta ada, 10 juta ada, 15 juta, 20 juta untuk membantu negara dalam bayar pajak, ada nggak? Kalau ada, berhak untuk mengkritik. Tapi kalau tidak sama sekali membayar pajak di negara Indonesia, nggak usah sok-sokan mengkritik negara Indonesia. Semoga kalian paham. Penjilat, para penjilat kupu-kupu malam sudah mari. Para penjilat, ini penjilat. Saya kawan dengan penjilat. Sudah mari kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam, penjilat. Mana lori? Mungkin ini depan lagi. Buat macam ni. Macam ni buat aku jalan nak tengok macam ni penjilat lalu. Ya penjilat lalu. Dah puas-puas mana muka penjilat muka penjilat. Oke geng, di sini ikinya mau meluruskan ya, bukan mau membela sebelah pihak kayak gitu ya geng ya. Oke, di sini kakaknya ya dari anunya mungkin dia adalah seorang TKI Singapura ya geng ya, kayak gitu TKI Singapura. Terus tidak terima dengan kritikan-kritikan si Kak Jantung Pisang kayak gitu ya geng ya, dan suruh tengok para pria yang berkomentar di kolom komentarnya Kak Jantung Pisang kayak gitu ya geng ya. Nah, kakak melarang Kak Jantung Pisang untuk mengkritik negaranya karena mungkin tidak menyumbang pajak untuk negara Indonesia. Katanya juga mengkritiknya kakaknya juga membayar pajak atau tidak kayak gitu ya geng ya. Setahu Iki yang bekerja ke luar negeri semuanya adalah menyumbang juga untuk devisa untuk negara Indonesia kayak gitu ya geng ya. Setahu Iki kayak gitu pendapatannya kayak itu untuk disumbangkan untuk devisa untuk negara Indonesia kayak gitu ya geng ya. Dan di setiap orang itu memiliki beda-beda cara kritikan Kak kayak gitu loh. Jadi Kak Jantung Pisang mungkin dia keras ya orangnya, yang mengkritiknya dengan cara keras. Ada orang yang lembut mengkritiknya dengan cara lembut. Ada yang kritiknya dengan fakta dipukul dengan fakta kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kakak menegur Kak Jantung Pisang, nggak usah bawa-bawa orang Malaysia. Karena orang Malaysia tidak tahu menahu tentang hal itu. Orang Malaysia itu berkomentar tentang hal baiknya saja. Ambil hal baiknya saja, Kak. Buang hal buruknya. Itu simple aja sih menurut Ikinya. Biar tidak terlalu panjang hal pergaduhan antara dua negara ini. Kayak gitu loh. Ya. Kalau kakak ambil hal baiknya, netizen kita juga banyak yang hal buruknya. Kayak gitu loh, Kak. Udah tahu Kak, netizen kita tuh adalah nomor one di Asia, bahkan mau jadi nomor 1 di dunia Kak, netizennya. Kayak gitu loh. Jadi mentality kita tuh harus berubah ataupun harus diubah. Mungkin dengan caranya Kak Jantung bisa membuat konten hal seperti itu, bisa merubah para TKI maupun TKW yang bekerja di luar negeri supaya tidak melakukan ataupun melanggar undang-undang yang berada di tempat tersebut. Mungkin kakaknya yang bilang dia apapun dikritik, netizen dikritik ya, TKI dan TKW pun juga dikritik. Yang Jantung Pisang itu kritik, ini menurut pendapat Ikinya ya, bukan Ikinya membela. Yang Ikinya lihat, Jantung Pisang tuh mengkritik yang salah-salah. Dia tuh bukan mengkritik terus memojokkan, bukan, tapi dia menasehati supaya jangan terjadi lagi hal seperti ini. Contohnya hal seperti semalam ya, itu perempuan Indonesia dan perempuan Filipina yang memasukkan lelaki ke majikan, itu jangan sampai terjadi lagi. Itu ya, kayak gitulah pokoknya intinya. Oke geng, Ikinya akan nge-share satu video tentang itu hari ya, yang majikan tidak mau lagi mengambil pekerja Indonesia. Nah, inilah yang akan dikritik lagi nanti sama Kak Jantung Pisang kayak gitu loh. Supaya kedepannya mentality kita itu harus berubah, harus diubah juga kayak gitu loh Kak ya. Semoga kakaknya paham juga tentang hal ini ya.
setiap orang beda kritikan dan beda cara kayak gitu ya kayaknya. Oke geng, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Ini Made Indonesia telah diusir, jadi tinggal Made Filipina sajalah. Dan kenapa saya masih kekalkan Made Filipina tu, satu, sebelum saya ambil dia bulan 4 tahun lepas. Jadi dan saya perasan sebelum Made Indonesia datang, dia memang sangat baik. Dia bila hari cuti dia tak balik. And dia selalu cakap pasal family dia. Jadi kita tahu kat situ yang sebenarnya dia ni memang ikhlas nak bekerja. Saya ingatkan Made Indonesia, Made Filipina takkan bergaduh sebab masalah bahasa. Tapi agak banyak pertelingkahan berlaku. Jadi memang dia kata dia nak cuba avoid kontroversi, dia layankan aja. Cuma yang membuat saya agak terkilan dengan pembantu rumah Indonesia tu adalah sampai hati dia buat macam tu bila saya dengan isteri ada kat rumah. Bukan nak kata, oh buatlah kalau aku tak ada kat rumah. Tapi at least macam mana boleh jumpa keberanian dan tergamaknya kan. Sudah berapa lama Made tu berkhidmat? Okey, yang Indonesia tu dah 4 bulan lebih. And bila Made Indonesia dah diusir, saya tanya Made Filipina, betul-betul berapa kali lelaki bawa masuk rumah? Dia kata memang sekali. Tapi dia kata dah banyak kali yang Made Indonesia bawa lelaki jumpa depan rumah, dekat kereta punya parking lot tu, dalam dua lelaki yang berbeza. And pernah juga kita orang kantoi kan dia, kita orang balik jalan kaki nampak ada dia buka gate kepada seorang lelaki. Lepas tu bila kita macam bila dia nampak kita dia terus usir lelaki tu pergi. Lepas tu terus saya message lah dalam grup yang ada Made Filipina dan Made Indonesia. Saya tanya siapa tu, kenapa berani sangat jumpa lelaki. Sebab saya dah tekankan apa jua tak nak lelaki tahu kat mana alamat rumah saya kan. Lepas tu bila dia cakap, oh, lepas tu mana dia pusing, kata itu jiran, itu sepupu duduk di Ceras. Padahal muka memang persis Bangladeshi kan. Tapi kita cuba bersangka baik lah kan. So selepas ni, adakah nak ambil Made daripada Indonesia ataupun macam pandai mana? soalan tu sebab Made Filipina ni baru 4 bulan bekerja, masih ada kontrak. So boleh tukar dia dengan Made yang lain. Tapi isteri saya dah sedikit skeptik lah dengan Made Indonesia ni. Tapi macam-macam mana pun, kalau tanya pasal serik tak nak ada pembantu rumah, kami tak serik. Sebab kami perlukan pembantu rumah. And bila cakap pasal pembantu rumah, satu sebab kerja kan, tak tentu. Yang kedua yang saya masih pegang sampai ke hari ni, kalau kita ada kemampuan untuk cari orang lain untuk buat kerja-kerja yang tak menambahkan pendapatan, tak memajukan diri, then why not kita cari orang lain yang buat kerja-kerja macam cuci pinggan, sapu, vacuum, semua supaya kita boleh fokus on anak-anak, fokus on menjana pendapatan, fokus on memajukan diri. Anak-anak pula macam mana? Kata rapat? Itulah anak-anak, especially anak pertama autism, so dia tak faham sangat keadaan. Tapi anak kedua ni dia selalu tanya. First dia trauma. Macam kakak S lah nama dia. Kakak S, mana kakak S? Oh, lepas tu dia cakap macam, oh kakak S dengan bad guy inside the room. Faham tak? So dia dah, sebab hari tu pun silap saya juga, bila saya masuk dalam bilik tu, anak saya masuk dulu. Lepas tu dia nampak lah macam polis ada buat-buat sikit untuk bagi ajaran kepada Bangladeshi tu. Jadi memang betul-betul selepas tu dia betul tak cakap apa-apa, dia takut, dia siap macam suruh time cakap dia suruh senyap-senyap. Dia punya traumatized tu. Esok pun bila kami keluar nak beli makanan, dia nampak ada Bangladeshi, dia terus tunjuk bad guy, ini bad guy inside kakak room ke. Tapi sekarang ni pun itulah, sekarang sekolah pun cakap bila nampak bila sebut pasal CCTV dia takut, dia nangis. So itulah, saya tak sangka sampai macam tu. Tapi itulah, perlukan masa lah kot untuk tenangkan dia, untuk distract dia. Dan 6 bulan tak tahu apalah. Bukan kita membenci sesama pekerja Indonesia yang bekerja dimanapun ya, kayak gitu ya. Tapi kita saling mengingatkan sesama warga Indonesianya jangan buat hal buruk di negara orang. Kayak gitu geng ya. Bukan memojokkan ataupun menjilat ke negara Malaysia ataupun ke orang-orang Malaysia. Tetapi sesama pekerja, sesama orang Indonesia, marilah kita gotong royong saling menasehati. Kayak gitu. Jangan buat hal seperti ini. Jangan buat hal seperti itu. Karena itu melanggar undang-undang di negara tersebut kalian tinggal. Kayak gitu. Dah. Salah kalau kita berhadapan dengan orang yang salah pemikirannya. Kayak gitulah. Mentality kena diubah. Kayak gitu loh geng ya. Jadi sekarang majikan-majikan ini yang Iki takutkan, takut trauma dengan pekerja Indonesia. Kayak gitu loh. Kan kasihan sendiri orang-orang Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Kayak gitu ya.
Sedangkan cari kerja di Indonesia itu susah. Kayak gitu loh, geng. Maksudnya, tahu sendiri susahnya seperti apa mencari kerja di Indonesia. Kalau lulusan, jangankanlah lulusan SD, lulusan SMP, SMK pun susah banget, geng, kayak itu mencari pekerjaan di Indonesia. Apalagi seperti BBB ini, yang mungkin kata Ikinya bukan semuanya mungkin lulusan SD. Tapi ingat, Iki tenangkan garis bawahi di sini, gak semuanya pekerja Indonesia melakukan hal seperti itu. Mungkin ada yang bijak dan mungkin juga ada yang tidak bijak kayak gitu ya. Marilah kita membimbing sama-sama dan menasehati sebetul-betulnya supaya tidak melakukan hal seperti itu. Bukan kita mengkritik ataupun memojokkan ataupun menghina sesama warga Indonesia. Bukan kawan-kawan, teman-teman, geng-geng semua. Tapi kita sayang supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi kepada warga Indonesia yang bekerja dimanapun kalian berada. Oke geng, mungkin videonya seperti ini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ataupun tidak bermanfaat terpulang kalian. Kalian boleh kritik Ikinya juga di kolom komentar. Biasanya yang mengkritik ini adalah netizen-netizen daripada Indonesia ataupun di negara Ikinya yang tidak terima dengan fakta yang sebenarnya yang Ikinya berikan kepada kalian ya kayaknya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.